Travelers, kali ini kita udah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita akan ajak kamu untuk pergi ke Korea Selatan. Di sana kita akan eksplor banyak hal, mulai dari authentic culture-nya Korea, Korean pop culture, dan kita juga akan menikmati keindahan alam dari Korea, apalagi sekarang lagi musim gugur. Nah, sebelum berangkat traveling, jangan lupa ya, cek semua kebutuhan kamu sudah terpenuhi. Mulai dari beli travel insurance, beli paket roaming, dan juga beli valuta asing negara yang akan kamu kunjungi. Nah, aku punya cara mudah untuk memenuhi semua kebutuhan traveling supaya lebih efisien perjalanan kita nanti. One Stop Solutions yang sangat bermanfaat tentunya, yaitu dengan menggunakan aplikasi MyBCA. Nah, kali ini aku mau book travel insurance dan paket roaming dulu ya. Nah, yang menariknya lagi, MyBCA punya fitur Pocket Falas yang bisa menyimpan 18 mata uang asing dan akan memudahkan segala transaksi ketika kita lagi di luar negeri. Semua transaksi bisa kita kontrol kapanpun dan dimanapun, jadi nggak perlu ribet lagi nih mikirin konversi tiap kali transaksi di luar negeri. Jangan lupa nih, kita aktifasi dulu Pocket Falasnya sebelum kita berangkat. Pilih menu aktifkan Pocket Falas, pilih sumber dana dan mata uang yang mau kamu beli, tulis nominal setoran awal. Aktifkan juga transaksi debit contactless agar transaksi di luar negeri jadi makin praktis dan cepat. Jadi bayar apapun, tinggal tap aja deh. Oke, semua kebutuhan perjalanan sudah terpenuhi, perjalanan akan jadi lebih nyaman. Yuk kita berangkat, udah boarding. Akhirnya tiba juga kita di Seoul. Bulan November memang menjadi peak seasonnya wisatawan datang ke Korea untuk menikmati suasana musim gugur. Nah, lokasi yang tepat untuk memulai menyelami budaya Korea tentu saja di Gwanghwamun Square, gerbang utama dari Istana Gyeongbokgung. Gwanghwamun merupakan simbol pintu masuk kekuasaan dinasti Joseon yang dibangun pada tahun 1395. Di Gwanghwamun Square ini, wisatawan bisa mengenal lebih jauh mengenai para leluhur, utamanya adalah Raja Sejong Agung. Raja Sejong Agung adalah salah satu raja di era kerajaan Joseon yang paling terkenal karena dia paling banyak memberikan kontribusi, di antaranya membuat aksara Hangul yang kita kenal sekarang, yang dipakai sekarang oleh masyarakat Korea, dan juga banyak sekali alat-alat sains yang diciptakan, salah satunya ini, alat untuk mengetahui jam berapa sekarang. Di tahun 1400-an, Raja Sejong Agung sudah membuat jam yang memanfaatkan pantulan sinar matahari. Wow, keren ya. Udah siap-siap kita lihat sejarah Hangul Sejong? Oke. Ya, let's go. Kita baca aja ya. Kaja. Nah, ini kita sekarang lagi lihat sejarah pembuatan huruf Hangul. Nah, jadi kenapa nih kok King Sejong inisiatif untuk membuat huruf Hangul? Jadi teman-teman, sebelum Korea punya karakternya sendiri, dulu tuh baik Korea dan Jepang itu pakai ala-ala classical Chinese. Jadi mereka memaksakan grammar Chinese dan karakter Chinese untuk bahasa mereka. Nah, karena grammarnya aja udah beda dan juga cara penulisannya kan beda ya. Kalau karakter Chinese itu satu karakter satu angka. Nah, sedangkan baik dari grammar dan cara pelafalan beda, akhirnya terpaksa
King Sejong buat yang lebih bisa dipelajari oleh semua level masyarakat, bukan hanya yang para Nobel Scholars-nya doang. Oke. Nah, travelers, kita juga bisa nih langsung coba belajar menulis aksara Hangul bahasa Korea. Yeay, sudah selesai. Gadise Dianka Metro TV. Selanjutnya, kita akan eksplor Gyeongbokgung Palace yang merupakan Royal Palace atau istana utama Korea yang berusia lebih dari 600 tahun. Harga tiket masuknya 3.000 won untuk dewasa dan 1.500 won untuk anak-anak. Tapi daripada capek-capek antri tiket seramai ini, aku pilih sekalian sewa hanbok karena kita bisa bebas masuk alias gratis kalau berpakaian ala putri atau pangeran kerajaan. Di sekitar istana banyak pilihan tempat sewa hanbok. Pilihan hanbok di sini cantik-cantik. Disewa kira-kira untuk 2 jam biasanya dengan berbagai harga tergantung variannya. Mulai dari atasan, terus juga ada yang buat perempuan, ada juga yang buat laki-laki. Ragam pilihan ukuran, warna, dan jenis dari klasik hingga modern bisa travelers pilih. Harganya juga beragam, mulai dari 15.000 hingga 25.000 won. Kayaknya ini lucu ya, kombinasinya. Meski sempat dibakar dan dihancurkan di masa invasi Jepang pada abad ke-16, Istana Gyeongbokgung kembali direstorasi dan kini menjadi simbol kebangkitan dari negara Korea Selatan. Selain dibuka untuk pariwisata, istana ini juga dipakai untuk acara kenegaraan, seperti pelantikan presiden dan perjamuan tamu diplomatik hingga festival kebudayaan. Genjongjeon merupakan bangunan aula utama dari istana tempat tahta raja berkuasa. Travelers juga bisa nih mengeksplor beberapa pavilion tempat perjamuan di sekitar aula utama, seperti Gyeonghoru Pavilion ini. Ini salah satu bagian dari kompleks Istana Gyeongbokgung, tempat biasanya raja mengadakan acara pertemuan-pertemuan dengan para menteri atau juga biasanya kumpul-kumpul bersama dengan kalangan terpelajar. Annyeonghaseyo. Sepanjang tahun, Gyeongbokgung Palace yang menjadi ikon pusat kota Seoul memang selalu ramai pengunjung lokal maupun mancanegara. Makanya agar tidak khawatir dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, travelers harus pesan travel insurance sebelum berangkat di aplikasi MyBCA ya. Book aja langsung travel insurance kamu di MyBCA karena preminya terjangkau, mulai dari Rp24.900 untuk perjalanan domestik dan $4 untuk perjalanan internasional. Selain itu, travelers akan merasa aman dan nyaman karena tersedia paket keluarga yang manfaat pertanggungannya lebih dari 200%. Jangka waktu asuransi juga lebih fleksibel dan tentu masih banyak manfaat lainnya. Tinggal login ke MyBCA kamu, masuk ke menu proteksi dan pilih paket travel insurance yang sesuai dengan kebutuhan kamu.
Liburan jadi lebih tenang dengan MyBCA. Nah, kalau travelers ingin menyelami bangunan rumah kayu khas Korea yang disebut Hanok ini, travelers bisa mengunjungi Eunpyeong Hanok Village. Meski masih di area kota Seoul, lokasinya yang berada di kaki gunung Bukhansan membuat suasana desa Hanok Eunpyeong sangat tentram dan damai. Ideal buat kamu yang ingin menghindari area ramai turis, tapi masih bisa merasakan klasiknya arsitektur Hanok ala drama-drama Korea. Nah, kita juga bisa nih menikmati romantisnya berjalan di atas jembatan kayu di antara pepohonan kering musim gugur. Jembatan kayu ini menghubungkan permukiman Hanok dan area hutan gunung Bukhansan. Perpaduan harmoni alam dan tradisi. Selesai berkeliling, travelers juga bisa santai sejenak karena ada banyak pilihan kafe dan resto di sekitar sini. Nah, travelers, meskipun Korea sangat terkenal dengan koneksi Wi-Fi yang cepat, tapi demi kenyamanan pribadi dan komunikasi tetap lancar saat berpindah-pindah tempat, saya sudah beli paket data roaming di MyBCA nih. Gak perlu repot lagi ganti atau beli SIM card luar negeri. Gampang banget, buka aja apps MyBCA, masuk ke menu bayar dan isi ulang, lalu pilih roaming. Masukkan nomor handphone kamu, pilih sumber dana, pilih negara tujuan, lalu pilih paket roaming yang kamu butuhkan. Konfirmasi paket lalu masukkan PIN dan tara, paket roaming akan otomatis aktif dan kamu bisa berkomunikasi dengan lancar selama traveling. Pokoknya MyBCA memudahkan semuanya karena di sini tersedia berbagai pilihan provider dan pilihan paket data roaming sesuai kebutuhan kita. Didukung oleh Menikmati indahnya musim gugur di tengah kota bisa travelers dapatkan ketika mengunjungi Sokchon Lake. Danau buatan di Jamsil Sonpagu ini menjadi salah satu pusat kegiatan warga Seoul yang ingin jalan atau lari pagi atau berolahraga dengan fasilitas gym luar ruang sambil menghirup udara segar di taman. Lihat saja, indahnya guguran daun ginkgo dan maple mewarnai lintasan keliling sepanjang 2,5 km ini. Atau bisa juga sekadar duduk santai, menikmati kemegahan Lotte World Tower setinggi 123 lantai, yang kini juga menjadi salah satu ikon kota Seoul. Bicara soal kota Seoul memang tidak terlepas dari perkembangan modernitas desain yang dihadirkan di berbagai sudut kota, di mana salah satunya bisa dilihat di perpustakaan raksasa ini. Starfield Library yang terletak di dalam Coex Mall ini menjadi magnet wisatawan yang tertarik dengan desainnya yang unik dan estetik. 3 rak buku besar setinggi 13 meter menjulang dan mencuri perhatian. Apalagi dengan dekorasi Natal yang menambah kesan magis. Mulai dari sastra, hobi, bisnis, sejarah, sampai buku anak, bisa kamu temukan karena ada 70.000 koleksi buku di perpustakaan ini. Namun kebanyakan bukunya berbahasa Korea ya. Scandinavian design. Buku-buku di Starfield Library boleh langsung dibaca, tetapi tidak bisa dipinjam atau dibawa pulang. Jadi pengunjung yang kesini sebenarnya kebanyakan ya sebagian besar masyarakat Koreanya lebih ke baca buku. Tapi karena wisatawan juga datang, karena ini menarik ya dari segi interiornya, banyak yang foto-foto, banyak yang berkumpul di bawah. Tapi perlu diingat ya, mau foto-foto, mau explore, tetap harus kita jaga yang lagi sibuk kerja dan baca. Jadi keep silent, jangan terlalu berisik. Sekarang saya ajak traveler ke Seongsu-dong.
They called it as Brooklyn-nya Korea. Dulunya kawasan industri, sekarang jadi area hip tempat kamu bisa ekspor pop culture-nya Korea. Mulai dari studio desain, toko fashion, beauty, dan F&B, semua ada di sini. Bukan hanya brand luxury, menariknya justru banyak brand lokal Korea yang punya tempat di hati para konsumen. Apalagi produk-produk Korean beauty saat ini sangat populer. Enak banget Travelers, aku tinggal bisa langsung belanja, nggak perlu ke money changer, tukar rupiah ke won karena aku udah punya fitur Pocket Falas by MyBCA. Kantong dana 18 mata uang asing yang langsung nyambung ke rekening aku. Sengaja kita bayar. Annyeonghaseyo. Yes, please. Bayarnya pakai debit BCA Mastercard, tinggal tap aja, langsung kepotong dari saldo Pocket Falas My BCA. Kamsahamnida. Apalagi di Korea, rata-rata pembayaran di toko itu sudah cashless. Nah, kalau kamu khawatir agenda shoppingmu nggak kekontrol, kamu juga bisa nih atur limit sesuai dengan kebutuhan. Langsung aja klik icon pengaturan di pojok kanan atas, pilih jenis kartu, lalu atur limit transaksi luar negeri sesuai kebutuhan kamu. Segala transaksi jadi bisa kamu kontrol sesuai dengan budget trip kamu. Bikin perjalanan jadi lebih efisien. Kalap banget Travelers, di sini banyak banget pilihan. Karena mau jajan kayaknya harus top up dulu nih Pocket Falasnya nih. Travelers, MyBCA tuh benar-benar jadi teman perjalanan yang bikin semuanya jadi lebih nyaman deh. Kalau di tengah perjalanan, debit BCA Mastercard kamu hilang atau tiba-tiba keselip, juga bisa nih kamu atur jadi nonaktif atau blokir. Jajan lagi. Nah, karena kali ini kita mau street culinary di Myeongdong, kita butuh uang cash nih Travelers. Langsung aja ke ATM terdekat, tarik tunai pakai debit BCA Mastercard. Dan, tara, langsung memotong saldo Korean won dari Pocket Falas tanpa konversi kurs lagi. Easy peasy. Yay, let's go, kita jajan. Wow. Tanghulu, Hana. Omayo. Kamsahamnida. Wah. Annyeonghaseyo. Original tok? Original. Original tok. Kamsahamnida, kamsahamnida. Jajanan hotdog ini salah satu original jajanannya masyarakat Korea kalau lagi dingin-dingin. Ini kayak pancake gitu, yang originalnya. Langsung makan aja ya. Originalnya itu rasa gula. Sama red bean yang paling umum. Tapi sekarang udah banyak varian rasa, ada vegetable, ada yang bulgogi, sama cheese vegetable. Enak banget. Benar-benar kenyang dan enak banget kulineran di Myeongdong karena banyak banget pilihan jajanan kuliner Korea yang bisa kita coba. Travelers, perjalanan kali ini kita lanjutkan ke luar kota Seoul. Kita akan menuju Nami Island di daerah Chuncheon, Provinsi Gangwon, sekitar 80 km dari kota Seoul. Ada berbagai pilihan transportasi menuju Nami. Kalau travelers memilih naik transportasi umum, travelers bisa naik subway atau kereta sampai stasiun Gapyeong, dilanjut dengan bus sampai terminal bus Nami. Namun kali ini saya memilih naik mobil travel yang langsung mengantar saya ke dermaga penyeberangan Nami dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Untuk menyeberang ke Nami Island, selain kapal feri, ada juga speedboat dan zipline atau flying fox bagi travelers yang ingin menikmati keindahan Nami Island dari ketinggian.
Kita udah beli tiket, harga tiket reguler naik kapal feri ke Nami Island 19.000 won. Tapi untuk anak-anak, students, dan juga dewasa atau lansia dikenakan harga 16.000 won. Sementara kalau di season-season tertentu dan juga early bird harganya bisa sampai 13.000 won, dapat diskon. Yuk kita langsung naik ke kapal feri. Tak perlu waktu lama, hanya 5 menit saja kita sudah sampai di Nami Island. Selamat datang di Nami Island. Nami Island memang menjadi destinasi yang paling tepat kalau kamu ingin menikmati suasana musim gugur. Warna merah, kuning, jingga dari pohon ginkgo, maple, dan metasequoia memanjakan mata. Beberapa spot yang menjadi incaran wisatawan biasanya ialah Metasequoia Lane ini. Lokasi syuting drama Winter Sonata yang membuat Nami Island menjadi semakin populer. Deretan pohon Metasequoia yang menjulang tinggi menambah dramatis suasana. Banyak fasilitas yang bisa travelers nikmati selama di Nami Island. Misalnya tersedia sepeda sewa, berbagai restoran, dan juga musola yang membuat Nami menjadi semakin ramah bagi wisatawan muslim. Bagus banget Nami Island di puncak musim gugur, karena sebetulnya puncak musim gugur itu cuma sebentar aja. Kurang lebih seminggu, nggak nyampe 2 minggu, bahkan seminggu lewat sedikit. Bisa jadi bunga-bunga yang atau daun-daun yang sudah berubah warna jadi merah dan kuning ini langsung berguguran. Dan memang dari segi cuaca juga sekarang sudah jauh drop derajat Celciusnya. Jadi udah berasa tuh musim dinginnya. Beruntung kita masih dapet ya suasana musim gugurnya, meskipun banyak yang udah rontok juga. Lihat deh, cantik banget. Fun fact-nya nih travelers, daun-daun gugur di Nami Island bukan hanya berasal dari Nami sendiri. Namun, daun-daun guguran tersebut dikirim dari berbagai tempat, dikumpulkan di Nami untuk menambah kesan estetik dan menambah nilai dari sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Wow, best practice yang tentunya patut ditiru ya. Wah, enak banget marshmallow bakar di tengah dingin. Udah capek keliling-keliling, ditutup dengan kenikmatan marshmallow bakar. Ngangetin badan. Perjalanan kali ini kita tutup dengan menikmati keindahan Sungai Bukhan atau Sungai Han Utara dari dek Nami Island. Suara angin yang membawa dedaunan gugur menyelaraskan harmoni alam, menambah kesan mendalam dari perjalanan yang menyenangkan dan super nyaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.